Halo semua, selamat datang pada video saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang bank digital dan salah satu layanan bank digital yang ada di Indonesia yang tentu saja sudah diawasi oleh OJK. Nah, saya kali ini akan membahas satu layanan bank digital yang salah satu termudah dalam pengaplikasiannya dan cukup terkenal tentu saja di dalam Indonesia, yaitu adalah SeaBank, bank digital masa depan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Saudparlen Simatupang. Saya berasal dari kelas 3B, Sistem Informasi, Program Studi eh, Sistem Informasi. Terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum kita membahas tentang SeaBank, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bank digital. Nah, pertama di sini dalam presentasi saya akan ada beberapa topik, yaitu kurang lebih ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu tentang apa itu bank digital, lalu tentang si bank, bagaimana sejarah-sejarahnya, lalu bagaimana lingkungannya, seperti situ. Lalu layanan-layanan utama yang diberikan oleh si bank kepada para nasabahnya, lalu keunggulan dari si bank dibandingkan dengan bank digital lain, ekosistem seperti apa yang terjadi pada bank digital si bank, lalu tantangan dan peluang. Nah, apa itu bank digital? Menurut peraturan OJK nomor 12 POJK 03 tahun 2021, bank digital merupakan lembaga perbankan yang masuk ke dalam Bank Berbadan Hukum Indonesia. Berdasarkan kategori tersebut, bank digital memiliki fungsi untuk menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik, seperti kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik terbatas. Dan juga penerbitan layanan bank digital bisa dilakukan oleh bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Perbedaan mencolok yang perbedaan dari bank konvensional dan bank digital itu adalah aset. Nah, kalau bank konvensional asetnya itu masih lebih banyak berupa bentuk fisik seperti emas dan sebagainya. Nah, sedangkan bank digital itu aset-asetnya itu memang mereka masih memiliki kantor cabang. Namun, hanya satu tempat di satu wilayah dan sebagian besar aset mereka itu tidak berbentuk fisik. Seperti itu perbedaan utamanya. Nah, sejarah SeaBank. SeaBank itu juga didirikan oleh Sea Group, yaitu sebuah perusahaan teknologi asal Singapura yang juga memiliki Shopee dan Garena. Awalnya, SeaBank didirikan dengan nama Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) di Indonesia pada tahun 1991. Namun, pada tahun 2021 kemarin, setelah diakuisisi oleh Group, bank ini resmi berganti nama menjadi SeaBank dan fokus pada pelayanan digital perbankan. Tentu saja karena diakuisisi oleh Group dengan dukungan ekosistem, SeaBank ini juga tumbuh sangat pesat sebagai bank digital, menawarkan berbagai layanan perbankan seperti pembukaan rekening secara online, tabungan, dan pembayaran digital yang terintegrasi dengan Shopee. Shopee tentu saja adalah sebuah marketplace tempat berbelanja secara online. Terdapat 4 layanan utama yang ditawarkan oleh SeaBank. Yang pertama, pembukaan rekening online. Ciri-ciri utamanya itu seperti prosesnya mudah tanpa perlu datang ke cabang. Jadi teman-teman hanya menggunakan handphone untuk melakukan pembukaan rekening. Syarat-syaratnya itu kurang lebih itu seperti KTP teman-teman dan verifikasi wajah. Lalu nanti akan ada pembuatan PIN dan autentikasi 2 langkah. Lalu tabungan dan bunga kompetitif. Si bank menawarkan bunga tabungan yang lebih tinggi dan lebih murah. Seperti itu. Lalu fasilitas pembayaran digital. Si bank itu terintegrasi dengan Shopee. Jadi teman-teman ketika membayar dengan Shopee menyediakan sebuah fasilitas itu ketika membayar dengan si bank, maka akan ada diskon-diskon atau potongan-potongan yang memang menguntungkan dari pihak si banknya. Lalu ada transfer gratis, yaitu gratis biaya transfer antar bank. Jadi ketika teman-teman mengirim misalkan dari si bank ke BCA atau Mandiri atau bank-bank lain, terdapat beberapa kali transfer gratis, tentu saja dengan batas nominal yang berlaku. Nah, keunggulan dari si bank itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, akses 24 hari, 24 jam dalam 7 hari. Artinya,
Pengguna dapat mengakses semua layanan SeaBank kapan saja melalui aplikasi tanpa terikat jam operasional. Jadi, kalau misalkan bank konvensional, kalian hanya dapat melakukan transaksi seperti transfer dengan jumlah besar itu hanya sampai jam 3 sore. Namun dengan SeaBank, kalian meskipun hari Minggu, hari apapun, hari libur, kalian tetap dapat mengakses layanan SeaBank. Lalu tidak ada cabang fisik kedua. Jadi semua aplikasi, semua transaksi itu atau layanan-layanan dilakukan secara online. Jadi teman-teman tidak harus repot-repot untuk datang ke kantor cabang. Lalu yang ketiga itu adalah keamanan terjamin. Si bank itu sebagai bank digital pasti memerlukan keamanan yang mutakhir. Dan tentu saja salah satunya adalah teknologi enkripsi. Untuk apa? Untuk memastikan data-data pengguna terlindungi dari ancaman keamanan. Lalu yang keempat adalah tanpa biaya administrasi bulanan. Jadi si bank menawarkan layanan dasar tanpa biaya administrasi bulanan, sehingga lebih hemat bagi nasabah. Lalu ada ekosistem dari si bank itu sendiri. Nah, karena si bank itu diakuisisi oleh si grup, maka si grup juga memiliki beberapa platform besar seperti Shopee, yaitu sebuah marketplace, dan Garena, sebuah developer yang menaungi sebuah game. Dan ShopeePay. Ini ShopeePay itu adalah sebuah finansial teknologi. Nah, integrasi ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna si bank dalam mengelola keuangan dan melakukan transaksi di seluruh layanan ekosistem tersebut. Nah, contohnya itu, yang pertama itu adalah Shopee. Jadi, teman-teman sebagai pengguna si bank dapat berbelanja di Shopee yang tentu saja dapat keuntungan lebih seperti cashback dan potongan-potongan harga yang eksklusif hanya untuk pengguna si bank, sehingga membuat belanja online teman-teman itu lebih mudah. Dan pengguna juga dapat mengisi saldo ShopeePay langsung dari akun si bank tanpa biaya tambahan. Ketika teman-teman mengisi ShopeePay mungkin dari counter ataupun dari sebuah minimarket besar, akan ada beberapa biaya tambahan itu. Nah, sedangkan jika teman-teman menggunakan si bank, tidak akan seperti itu. Lalu Garena. Nah, Garena ini sebuah developer game. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan transaksi dan top up saldo ShopeePay maupun game Garena, nah semua game Garena dapat dilakukan langsung dari aplikasi Cbank seperti itu. Nah, lalu tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh Cbank? Yang pertama adalah persaingan dengan bank lain. Sebagai bank digital, uh, Cbank juga harus bersaing dengan bank digital lain yang menawarkan layanan serupa. Sehingga si bank harus memikirkan lebih bagaimana strategi untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Lalu yang kedua adalah adaptasi pengguna baru terhadap layanan digital. Seperti yang kita tahu bahwa adaptasi dari pengguna-pengguna juga harus adalah sebagai hal yang penting bagi bank digital. Tidak semua pengguna itu terbiasa dengan layanan perbankan digital, sehingga perlu waktu dan edukasi lebih untuk memastikan pengguna dapat memaksimalkan penggunaan dalam aplikasi. Tapi dari beberapa tantangan tersebut, peluang juga muncul, teman-teman. Yang pertama adalah pertumbuhan pesat pengguna fintech. Nah, dengan pertumbuhan ini akan meningkatkan adaptasi teknologi finansial. Nah, si bank juga memiliki peluang besar untuk tumbuh dan menarik lebih banyak pengguna. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan perbankan yang cepat dan efisien. Permintaan masyarakat akan layanan dari sebuah perbankan yang cepat dan efisien terus meningkat. Jadi pengguna-pengguna ingin transfer cepat tanpa lambat gitu loh. Nah, jadi bank digital bersaing. Bagaimana? Nah, permintaan-permintaan ini dimanfaatkan oleh si bank untuk menyiapkan strategi untuk memenuhi layanan digital seperti apa. Nah, sampai akhirlah kita ke dalam kesimpulan. Nah, si bank yang diakuisisi si Group adalah perbankan digital dengan layanan 24 hari, 24 jam, 7 minggu, 7 hari. Tentu saja dengan keamanan tinggi dan tanpa biaya administrasi. Karena si bank berintegrasi dengan Shopee, Garena, dan ShopeePay, tentu saja memberi keuntungan lebih bagi pengguna. Meski menghadapi persaingan, si bank juga memiliki peluang besar di tengah meningkatnya adaptasi finansial teknologi atau fintech dan kebutuhan perbankan yang cepat dan efisien. Si bank. Nah, terdapat jika pada saat membuka, kalian dapat melihat pertama nomor rekening kalian, lalu nama kalian, tentu saja sesuai KTP. Lalu ada beberapa fitur yang diutamakan oleh si bank itu sendiri. Pertama, transfer. Seperti saya contohkan seperti ini, transfer. Nah,
kalian pada menu transfer ini bisa transfer ke si bank atau bank-bank lain atau virtual account. Bahkan kalian bisa top up e-wallet lain seperti Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO dan Isaku. Dan kalian tetap bisa membayar top up atau tagihan-tagihan lain seperti berikut. Nah, lalu di beranda kalian bisa deposito. Deposito ini apa? Sudah dijelaskan di sini. Deposito itu simpanan berjangka waktu seperti tersebut. Dan ada QRIS, yaitu di mana kalian dapat membayar hanya dengan menggunakan scanner seperti itu. Nah, jadi fitur-fitur juga saat di awal ini juga terdapat seperti profil, lalu keamanan akun. Seperti kalian ingin mengatur keamanannya itu login itu hanya menggunakan PIN atau sidik jari seperti itu. Lalu ada limit pembayaran seperti itu. Lalu saya akan mencontohkan transfer. Contoh teman-teman ingin transfer ke bank lain. Nah, lalu nomor rekening. Nah, di sini banyak pilihan bank-bank untuk ditransfer. Tinggal kalian pilih yang mana. Kalau contoh seperti ini itu Bank BRI. Nah, kalian dapat menggunakan nomor rekening atau nama seperti itu. Lalu kalian kirim. Nah, ini beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi SeaBank. Sekian dari saya. Terima kasih. Uh, Sekian dari saya Sot Purwulan Simatupang, izin mengundurkan diri dan terima kasih kepada semua pemirsa yang menonton dari rumah.